kingdom come. In His name my fight, in His name my fight, in His name my fight, my peace I see. In His name my fight, in His name my fight, in His name my fight, my joy I see. Selamat pagi dari New York ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mulai renungan pagi kita. Moderator pagi ini adalah Pak Aras. Dipersilakan untuk Pak Aras. Baiklah Ibu Heni. Selamat pagi saudara, para pemirsa ataupun fansnya di Jum Sema Adonai. Tibalah saatnya kita seperti setiap pagi kita renungan pagi sebelum kita mulai kegiatan. Tema pagi hari ini adalah bertekun menantikan kedatangan Tuhan. Oke lah, baiklah kita awali renungan pagi kita dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur anak-anakmu di Jum Sema Adonai. Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Kami berkumpul bersama-sama ingin memuji Engkau, ingin berdoa, mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau dalam persekutuan kami, Bapa. Karena kami rindu Engkau perbaharui hari demi hari. Pencemaran dunia, pencemaran iblis akan selalu bersentuhan dengan jiwa dan roh kami. Tetapi Engkau selalu berjanji memperbaharui kami terus dengan firman-Mu, Bapa, supaya kami selalu melekat dengan Engkau, Bapa. Itulah yang kami rindukan. Engkau urapi hamba-Mu yang bertugas saat ini. Pak Aras sendiri yang bawa memimpin acara dari awal hingga akhir ini biar berjalan dengan baik. Hamba-Mu pendeta Timotius juga Engkau urapi biar setiap kata dan kalimat belum menjadi rema dan berkat buat kami yang mendengarkannya. Dan juga Bro Trinity yang akan mengawal IT dan perangkat yang lain juga. Biarlah semua acara berjalan dengan baik. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu acara ini kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah Engkau dari Jum Sema Adonai dan channel-channel yang terkait. Terima kasih Bapak sudah kami alaskan doa ini di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, renungan pagi hari ini akan kita awali dengan pujian Ku Perlukan Juru Selamat yang akan dibawakan oleh saudara kita Ibu Murni dari Jerman. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan
Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat, agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Baiklah, benarlah pujian ini. Kita selalu memerlukan juru selamat setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Biarlah ini pujian ini selalu ada di dalam hati kita. Katakan ikut menyanyi, saudara. Itulah kita menjadi kuat. Sehingga yang selalu tersedia, Yesus Kristus selalu tersedia menolong kita. Baiklah, kita akan mendengar renungan pagi dengan tema bertekun menantikan kedatangan Tuhan. Kita persilakan hambanya Pendeta Timotius. Kami persilakan waktu dan tempat. Puji Tuhan, Shalom Alaihim Besem Hamasyah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Juga sore yang ada di sana. Mari terlebih dahulu kita berdoa menyerahkan firman Tuhan ini menjadi roti yang hidup dalam kehidupan kita. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami akan menikmati hidangan rohani dari Tuhan. Bila jiwa kami dipuaskan, dikenyangkan, hingga kami kuat teguh
Karena manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, hingga pendengaran hati dan jiwa kami tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini didasarkan dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10 yang demikian firman-Nya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini datang melalui pewahyuan Rasul Yohanes di Pulau Patmos kepada 7 jemaat ya, di Asia Kecil, yaitu sekarang di Turki. Nah, jemaat ini sudah tidak ada, tetapi setiap surat kepada ke-7 jemaat ini mewakili keadaan gereja-gereja umat Tuhan pada masa kini. Nah, saudara, nama jemaat yang dikirimi ini di pasal 3, ini adalah jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia, arti katanya Philadelphia ini kasih persaudaraan atau cinta persaudaraan. Nah, kita bisa melihat ciri-cirinya kalau kita baca, saudaraku, dalam ayat yang ke-8, di situ cirinya jemaat Philadelphia, dia kekuatannya tidak seberapa. Artinya jemaat ini hanya mengandalkan kasih karunia dari Tuhan. Ya. Tetapi dalam keterbatasannya itu, juga di dalam aniaya dan penderitaan, ya, jemaat ini tidak menyangkal nama Yesus. Dan walaupun dalam segala keterbatasan dan kekuatannya yang hanya sedikit dan minim sekali, jemaat ini tetap menuruti firman Tuhan. Juga tekun menantikan Tuhan, bukan hanya menantikan jawaban-jawaban doa, tetapi juga menantikan akan kedatangan Tuhan. Karena penantian akan kedatangan Tuhan adalah sebuah penghiburan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang terjadi, himpitan-himpitan musuh yang menyerang kehidupan kekristenan pada waktu itu, ya, sehingga kedatangan Tuhan menjadi bagian yang sangat dirindukan oleh setiap umat Tuhan pada waktu itu. Demikian juga kita umat Tuhan di masa kini. Ya. Umat Tuhan di masa kini, ya, kita juga harus tekun dan sabar. Ya, kata tekun ini mengandung arti yang terus-menerus dan sabar, ya, tidak putus asa dan terus bersemangat, ya, untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun dengan kekuatan yang tidak seberapa itu atau bisa dibilang sangat minim jemaat Philadelphia, tetapi jemaat ini ada jemaat yang tidak ditegur oleh Tuhan. Jemaat yang menjadi contoh, teladan bagi jemaat-jemaat yang lain. Ya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Jemaat ini mendapat kesaksian yang baik dari Tuhan. Ya. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang tekun menantikan Tuhan. Saudara, hari-hari ini sudah banyak orang yang mulai bosan dan jenuh. Ya, dia tidak percaya lagi bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Bahwa Tuhan Yesus akan sekali lagi datang, bukan sebagai bayi yang kecil, tetapi sebagai hakim, sebagai raja, ya, sebagai penebus yang membawa umat Tuhan masuk dalam kerajaannya. Ya. Jadi saudara,
dalam kesaksiannya Rasul Petrus berkata bahwa ada banyak orang di akhir zaman ini menjadi pencemooh. Sejak dari dahulu kedatangan Tuhan diberitakan, ya, sejak kenaikannya ke surga, tetapi tidak datang-datang. Dan pencemooh ini akan berkata bahwa Yesus tidak akan pernah datang. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa penghiburan bagi kita orang percaya, saat kedatangan Tuhan kita akan ada pertemuan di udara, yaitu pertemuan antara gerejanya mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki, yaitu Tuhan. Tuhan sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya. Nah, itu tidak terpisahkan. Secara roh kita juga adalah tubuh Kristus dan Yesus adalah kepala dari semua. Bukan hanya kepala gereja, tapi kepala pemerintahan, ya, kepala penguasa dan semuanya itu. Dan itu menjadi penghiburan buat kita. Saudara-saudara, ada berkat tersendiri buat jemaat Philadelphia yang tekun menantikan kedatangan Tuhan. Demikian juga kita umat Tuhan di masa kini, saudaraku. Yang pertama, berkat seperti apa yang Tuhan berikan kepada yang bertekun menantikan Tuhan. Yang pertama, ya, ada di dalam ayat yang ke-8. Ya, Tuhan membukakan pintu buat kita. Ya. Tuhan bukakan pintu buat kita. Dalam Wahyu 3 ayat 8 dikatakan seperti ini, saudaraku. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, ya, karena 3 hal tadi, saudaraku, maka Tuhan membukakan pintu. Jadi dalam surat kepada jemaat Philadelphia ini, saudaraku, Tuhan sebagai pemegang kunci Daud. Ya. Kunci Daud artinya ketika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Ya. Ketika Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada satupun juga yang dapat membuka. Itu Tuhan berdiri sebagai pemegang kunci Daud, ayatnya yang ke-7 tadi. Ya. Ayat yang ke-7 disebutkan bahwa inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Ya. Untuk membuka pintu itu diperlukan kunci. Yang kunci yang memegang Tuhan Yesus. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kunci itu diberikan kepada kita orang percaya ketika kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus adalah yang diurapi. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-19, di situ Tuhan berkata kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Penting bagi kita untuk kita memiliki itu, saudaraku. Kenapa? Karena banyak orang saat ini, ya, bahkan banyak juga ajaran dari pendeta-pendeta bahwa sebetulnya Yesus bukan terang dunia. Yesus itu bukan juru selamat. Nah, itu sedang marak, ya, saudaraku, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut orang, siapakah aku? Ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yohanes yang sudah bangkit kembali, ada yang mengatakan seorang nabi yang akan datang. Tetapi Rasul Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dari pengakuan yang keluar dari Petrus ini, Tuhan berikan kunci. Artinya, setiap orang yang percaya, yang tetap teguh, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus adalah Mesias, maka diberikan kunci, diberikan pintu. Nah, saudara, pintu ini, saudaraku, artinya bisa lain-lain, termasuk pintu-pintu berkat. Pintu pemberitaan Injil dibukakan. Saudara,
seperti yang saya saksikan pada hari Kamis ya, setelah ibadah pagi ya. Jadi saudara, saya kadang suka lupa ya memperkenalkan diri ya. Tapi walaupun sudah kenal ya, saya lahir itu saudaraku, karena lahir saya susah, zaman di kampung jauh dari rumah sakit, adanya dukun bayi yang suka menolong orang lahiran. Karena 2 hari 2 malam ibu saya mengalami kontraksi dan kesakitan, maka saya tidak diberi nama sebetulnya. Nama lahir saya, Jumiat, itu hari Jumat, saudaraku. Dan nama Timotius adalah baptisan diberikan oleh seorang misionaris dari Amerika, namanya Preston, Pastor Preston, yang diberikan kepada saya karena dilihat saya suka memuji Tuhan dan suka menyembah Tuhan, maka diberikan nama Timotius karena artinya menghormati dan penyembah Tuhan. Nah, saudaraku, ya, dulu saya nggak kenal Tuhan Yesus, ya. Tapi begitu saya percaya, ya, ketika saya diinjili oleh orang Padang, saya keluar dari rumah karena ibu saya percaya lebih dulu kepada Tuhan, saudara ya. Itu pintu-pintu bagi saya untuk bersaksi, memberitakan Injil dibukakan. Ya, pada waktu itu kami di kota Jakarta, saya masih bisa menyebar pamflet ya melalui bis kota, melalui pasar, saudaraku ya. Jadi pamflet itu ketika ada acara kebaktian kebangunan rohani pada waktu itu, Pendeta Yusuf Roni, Pendeta Benyamin Bunte, juga ada Maurice Ruro, ada pada waktu itu datang ke Indonesia, saya keliling pasar, ya, naik bus kota di Blok M, ya, di Pasar Manggarai Jakarta, saya bagikan pamflet. Bahkan saya berani bersaksi pada waktu itu kepada orang-orang yang belum percaya, tokoh-tokoh mereka, bahwa siapapun yang datang, yang sakit, semua akan disembuhkan. Bahkan dikatakan sama mereka, bagaimana kalau yang aid? Kalau Bapak percaya, datang saja, pasti disembuhkan. Saudara, begitu pintu itu dibukakan untuk saya memberitakan Injil. Tetapi pada waktu itu saya tidak punya niat untuk memberitakan Injil. Hanya saya ingin menceritakan bahwa apa yang menggebu-gebu yang bergelora di hati saya itu karena pengakuan saya terhadap ketuhanan Yesus, ya, pengakuan saya terhadap Dia sebagai juru selamat, maka pintu itu dibukakan termasuk pemberitaan Injil, saudaraku. Nah, saudara, apakah dulu saya memiliki hati seperti itu sebelum saya percaya, saudaraku? Saya nggak punya hati untuk itu semua. Tetapi pintu-pintu itu dibukakan. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang mau mengajar saya dengan tanpa pamrih untuk mendidik saya menjadi hamba Tuhan. Dan sebetulnya banyak juga, saudaraku, doa-doa Paulus kepada jemaat, baik itu jemaat di Kolose, jemaat di Efesus, berdoa supaya terbuka pintu-pintu memberitakan Injil. Artinya itu dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jadi hal yang paling mendasar, saudaraku, pintu itu juga berbicara pintu masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ya. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 25 ayat 10 sampai 13, saudaraku, di situ ada cerita latar belakangnya 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh itu adalah anak-anak Tuhan. Tapi hari-harinya lalai, hari-harinya tidak mementingkan akan Tuhan, ya, tidak mencari dahulu kerajaan Allah. Hari-harinya dipenuhi dengan cara yang seperti dunia lakukan. Ya. Dia tetap menjadi anak-anak Tuhan, tetapi kurang dalam dia mengumpulkan minyak. Ya, seperti hari ini kita bersyukur bisa doa pagi bersama, bisa merenungkan firman Tuhan bersama. Itu artinya kita sedang mengumpulkan minyak supaya pelita kita tetap menyala, ya, yaitu kita dikobarkan oleh api Roh Kudus dalam pujian penyembahan dan dalam firman Tuhan.
Ya, saudaraku, gadis-gadis yang bodoh ini kekurangan minyak, lalu meminta kepada gadis-gadis yang bijaksana. Ada 5. Jadi kalau saya mau simpulkan, saudaraku, seluruh anak Tuhan, ya anggaplah itu seluruh dunia, itu 50-50, saudaraku ya. Jadi 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, saudaraku. Di separuhnya daripada orang yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, itu separuhnya tidak sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, mencari Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, dalam menanti-nantikan Tuhan, ya mereka merasa bosan dan jenuh dan tidak berjaga-jaga, tidak menjaga minyaknya. Padahal firman Tuhan katakan, biarlah ya rambutmu tetap berurap ya dengan minyak dan pelitamu tetap menyala. Tetapi mereka biarkan ya minyak itu habis dan tidak menyala lagi. Hati mereka menjadi lemah, menjadi jenuh dan bosan karena Tuhan tidak datang-datang. Saudara, ayat yang ke-10 dari Matius 25 sampai 13 saya bacakan. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saudara, jadi ketika Tuhan datang, tiba-tiba ya seperti pencuri, maka gadis-gadis yang bodoh ini sedang lagi mau bersiap, lagi mau mencari minyak. Sedangkan yang sudah siap sedia, dia menantikan Tuhan. Lalu Tuhan datang, yang bijaksana ini akan terangkat, akan bangkit bersama dengan Tuhan. Ya, ada pertemuan di udara, pertemuan yang permai, pertemuan yang manis, ya, berjumpanya Tuhan dengan umatnya menjadi satu, ya, gerejanya disempurnakan, digenapkan, saudaraku. Nah, gadis kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, ya, ini bagian yang paling integral buat kita sebagai orang percaya bahwa kita harus berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali. Ya, berjaga-jaga artinya kita siap sedia kapanpun itu, jangan lengah, jangan lalai, ya karena waktunya semakin dekat. Saudara, kita melihat bahwa saudara, Tuhan berkata bahwa ketika dia datang, dia tidak akan berikan, ya, berikan apa, saudaraku, waktunya. Dia hanya berikan saya akan datang, berikan berita, saya akan datang kembali. Tapi waktu dan harinya Tuhan tidak berikan. Ya. Jadi jika seorang pencuri mau mencuri, dia tidak akan bicara kepada tuan rumah, aku akan mencuri di rumahmu jam 3 sore nanti ya, siap-siap. Tidak seperti itu. Dia akan mencari, dia akan datang kapan saja waktu dia mau, supaya di situ dilihat siapa yang berjaga-jaga dan siapa yang tidak berjaga-jaga. Saudara, itu hal yang paling mendasar. Tetapi bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, pintu dibukakan. Dan sungguh sangat membahagiakan hal ini. Kita berdoa bersama semua yang ada di grup ini, di Sema Adonan ini, semua akan dipersilahkan oleh mempelai laki-laki. Pintu itu dibuka. Dan kalau sudah ditutup seperti Bahtera Nuh ditutup dari belakang, maka walaupun menyesal, walaupun diketuk-ketuk pintunya, pintu itu tidak tertutup. Bahkan tadi dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Saudara, ini sangat ironis, saudaraku. Di dunia kita sudah banyak mengalami tekanan karena kita nggak sungguh-sungguh, tapi kita juga tertinggal, ya karena pintu tertutup. Hal yang berikutnya, saudara, bagi orang yang tekun menantikan Tuhan, saudaraku, yang berikutnya, musuh-musuhnya akan ditundukkan, saudara. Ya, musuh-musuhnya akan ditundukkan. Ya. Wahyu pasal 3 ayat 9, di situ dikatakan, saudara kasih, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau.
saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berpesan bahwa berawas-awaslah kamu, ya, hati-hati dan berjaga serta waspadalah, karena setelah aku pergi, maka akan muncul, ya, nabi-nabi palsu, ya. Musuh yang sepertinya, saudaraku, dia sama dengan orang-orang percaya, tapi sebetulnya mereka membelokkan kebenaran. Ya, seperti tadi, saudaraku, orang yang akhirnya memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, saudaraku. Kalau ada seorang yang berdosa untuk dirinya sendiri, dia akan menanggung akibatnya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau dia mengajarkan yang salah, saudaraku, apalagi kalau itu pemimpin besar, punya ribuan jemaat, maka seluruh jemaatnya juga akan disesatkan. Dan iblis pada hari-hari ini bekerja bukan pakai yang kecil-kecil lagi, saudaraku. Kalau bisa, ya pakai kepala jenderal-jenderalnya Tuhan kalau bisa dijatuhkan, supaya pengikutnya pun akan disesatkan. Nah, ini bahayanya, saudaraku. Dan pada waktu itu jemaat Philadelphia juga menghadapi hal yang sama, ya, yaitu orang-orang yang mengaku Yahudi, yang kenal Tuhan, tetapi mengajarkan apa yang bukan dari Tuhan. Nah, itu bahaya. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, mereka hidup di dalam dusta, ya, mendustakan apa kebenaran sehingga anak-anak Tuhan disesatkan. Tetapi saudara, kalau kita tekun menantikan Tuhan, saudaraku, maka orang-orang ini akan ditundukkan, akan melihat kebenaran itu. Ya, kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal 37, saudaraku, ya, di situ bahwa kebenaranmu akan muncul seperti siang dan hakmu seperti terang. Nah, ini saudara, artinya ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan diam di kaki Tuhan, dengan mengikuti maunya Tuhan, ya, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, musuh pun ditundukkan dan pada akhirnya mereka disadarkan dan berkata, mereka akan datang tersungkur, ya, artinya mengakui, ya, bahwa Tuhan mengasihi engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, saya banyak mengalami hal, saudaraku, dalam pelayanan. Kadangkala, saudaraku, ketika kita melayani Tuhan, ya, hal-hal yang seperti dunia itu dialami juga di dalam pelayanan. Saya dulu berpikir ketika saya belum percaya, saya menganggap bahwa semua pendeta, semua hamba Tuhan, ya, mahasiswa sekolah teologi atau sekolah Alkitab itu akan seperti malaikat, karena saya pikir saya dulu nggak kenal Tuhan, ya. Jadi saudaraku, tapi begitu kagetnya saya ketika saya bertemu, ya, apalagi saya sekarang memimpin organisasi di daerah ini Jawa Barat dan Banten, Provinsi Banten. Di gereja kami saya kebetulan dipercayakan sebagai ketua daerahnya, saudara kasih. Saya melihat dalam organisasi, dalam apa, saudaraku, ada beberapa yang masih gontok-gontokan. Ada sikut sana, sikut sini. Dan ini, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kenapa? Karena ada iri hati. Kenapa? Karena kemunculan ingin menonjolkan diri. Nah, itu, saudaraku, banyak seperti itu. Tetapi ketika kita tanggapi dengan berserah di kaki Tuhan, ya, tekun menantikan Tuhan, maka mereka berkata, ya, bahwa engkau benar, Tuhan mengasihi kamu. Tetapi kalau kita lawan dengan akal budi kita, dengan kekuatan kita mengandalkan diri sendiri, maka kita akan gagal. Saudara, Amsal 16 ayat yang ke-7, saudaraku, itu campur tangan Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara, kita tidak memusuhi orang, ya. Kita mengasihi siapapun, yang percaya maupun yang tidak percaya Tuhan. Tetapi mereka memusuhi kita. Tapi kalau Tuhan berkenan karena kita menuruti firman-Nya dan menantikan Tuhan, ya, saudaraku, maka musuh pun ditundukkan. Artinya musuh pun diperdamaikan dan mengakui, oh ya, Tuhan mengasihi kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus,
Banyak hal saya alami, saudaraku, dan saya tidak punya kekuatan untuk membela diri. Saya tidak punya kemampuan ya untuk memperdebatkan sesuatu. Kadang situasi itu membuat saya akhirnya hanya menanti-nantikan Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya. Tuhan yang memilih saya. Engkau tidak pernah salah dalam hal memilih orang. Sekalipun saya kekuatannya lemah, mungkin seperti jemaat di Philadelphia, ya, yang kekuatannya tidak seberapa. Tapi ketika kita ya berkomitmen untuk menantikan Tuhan, maka musuh pun ditundukkan. Dan akhirnya mereka mengakui, iya benar, Tuhan ada bersamamu, Tuhan mengasihimu, kami yang salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, penting bagi kita, saudaraku, karena dalam dunia ini kita menghadapi banyak peperangan rohani. Dan kalau kita tidak tekun ya dalam kita menanti-nantikan campur tangan Tuhan, menanti-nantikan datangnya Tuhan, kita bisa menjadi lemah dan pada akhirnya kita menyerah, ya, menyerah dengan keadaan, menyerah dengan apa yang dunia katakan, menyerah dengan apa yang musuh-musuh ya berikan jebakan-jebakan sehingga kita akhirnya keluar daripada jalannya Tuhan. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, apabila orang tekun dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dalam Wahyu 3 ayat 10 tadi, saudaraku, ini sudah tertulis. Ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, pencobaan dunia ini berbeda dengan pencobaan yang kita alami, saudaraku, yaitu pencobaan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 ya. Pencobaan biasa itu pencobaan supaya kita keluar dari iman. Tetapi Wahyu pasal 3 ayat 10 ini pencobaan ini adalah seperti ya metre yang dibukakan, cawan Tuhan yang ditumpahkan, yang dicurahkan, ya, yaitu pencobaan yang menimpa dunia pada umumnya karena dunia tidak percaya Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sebagai contoh, saudaraku, gempa di Turki. Ya. Jadi jemaat Philadelphia ini, saudaraku, kota ini adalah kota rawan gempa. Maka Tuhan berkata, barang siapa ya setia, ya. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, saudaraku, di dalam ayatnya yang ke-12, dalam Wahyu pasal 3, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Ini, saudaraku, berbicara mengenai tiang-tiang pancang yang kuat, ya, karena di Philadelphia itu kota yang rawan gempa, dan terbukti, saudaraku, ya, Turki pernah kena gempa yang begitu hebat. Nah, belum lama ini, saudaraku, kita lihat di Maroko, ya, Maroko gempa, saudaraku, 6,8 skala Richter, dan saudaraku, kurang lebih 2.000 lebih seberita terakhir sudah meninggal dunia, ya. Dan itu, saudara, itu akan terus berlangsung peristiwa. Libya dilanda banjir, saudaraku. Beberapa orang hanyut, saudara. Rumah-rumah hanyut dan yang meninggal juga banyak. Nah, itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, pencobaan-pencobaan dunia ini akan tercurah supaya orang percaya pada Tuhan, supaya dunia ini mengenal siapa penciptanya. Ya, sehingga Tuhan berbicara dengan itu karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hambanya dalam pemberitaan Injil, maka pencobaan-pencobaan dunia ini ya itu akan melanda. Saudara, Indonesia sendiri sebetulnya kalau yang tinggal di Indonesia panas, sekarang hari-hari panas banget, saudaraku. Saya tidak tahu kalau kota-kota seperti di Kalimantan, saudaraku ya, Pontianak dan sebagainya panasnya seperti apa karena di sana pas garis khatulistiwa. Di sini rata-rata panasnya adalah 33.
Dan kemarin saya dapat berita di Myanmar, saudaraku, itu 38. Nah, kalau orang 38 itu orang sudah sakit, demam, ya panas. Nah, saudara, saya sendiri kalau keluar, ya kalau misalnya saya keluar naik motor, ya itu jam 2 siang, panasnya minta ampun, saudara kasih. Dan saudara, dulu tidak seperti itu. Sekarang mengapa begitu dahsyat? Ya, mungkin karena pemanasan global, ya kan, sehingga pada akhirnya nanti es mencair, ya, air laut meninggi. Saudaraku, di dunia nggak ada yang aman. Ya, pencobaan-pencobaan dunia ini, saudaraku, itu tidak ada yang aman. Tetapi ketika kita dalam perlindungan Tuhan, maka kita diberikan perlindungan khusus dari Tuhan untuk anak-anaknya. Ya, saya berikan contoh dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-5 sampai 7. Wahyu pasal yang ke-6. Saudara, di situ diceritakan sebagai meterai Tuhan dibukakan. Ayat yang ke-5 dari Wahyu pasal 6, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Selanjutnya 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudaraku, pembukaan meterai yang ketiga, sampai dengan cawan, saudaraku, ya, itu adalah pencobaan-pencobaan dari Tuhan untuk dunia. Ya. Akan terjadi kesulitan pangan. Ya. Kita tahu bahwa penduduk dunia kurang lebih 8 miliar, saudara, ya. Dan kita berharap dari satu bumi kita ini untuk kita diberi makan semuanya. Saudara bisa bayangkan nanti setelah ini berapa lagi. Maka ada banyak berita, entah benar atau tidak, konspirasi melalui virus, melalui apa, supaya manusia berkurang, saudaraku. Ya, karena pemimpin-pemimpin orang-orang pintar dunia memikirkan bagaimana nanti makannya kalau seluruh dunia ini bertambah terus penduduknya, sekian miliar. Nah, itu yang dunia pikirkan. Ya, saya tidak tahu berita itu benar atau tidak, konspirasi itu sedang dibuat, dan pada akhirnya mencelakakan manusia itu sendiri. Saudaraku, tetapi di sini kita lihat bahwa akan ada kelaparan, kesulitan pangan ini, saudaraku, ada kuda hitam yang menungganginya membawa sebuah timbangan. Takaran, saudaraku, ya, takaran. Apa yang ditakar itu, saudaraku, yaitu makanan. Di situ dikatakan secupak gandum sedinar. Secupak gandum tidak cukup untuk satu keluarga. 1 dinar lambang artinya upah kerja 1 hari pada waktu itu, ya. 1 hari 1 dinar. Tidak akan cukup untuk keluarga, untuk diri sendiri saja tidak cukup, saudaraku. Begitu sulitnya, ya. Begitu sulit. Keadaan itu pasti akan terjadi, saudaraku. Ya, karena itu firman Tuhan, ya. Entah kapan dan kita tidak tahu. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar orang, ya, kalau secara dunia itu pintar, saudaraku, dia berkata prediksi dunia tahun 50, ya, di Indonesia ini kita sudah nggak tahan lagi di luar. Kita akan banyak di rumah yang bawa AC, ya, air conditioner, lalu kita banyak tinggal di dalam karena panas akan terus meningkat. Dan saudara, teman saya berkata, saya nggak peduli karena saya nggak tahu apakah hidup saya sampai umur tahun 50 atau tidak. Saudara, jadi walaupun ada berita-berita seperti itu, walaupun itu berita hoax atau berita tidak benar, tetapi
juga berita tentang firman Tuhan yang benar ini, saudaraku, kadang orang juga berkata, saya tidak peduli. Padahal, saudaraku, sinyal-sinyal atau tanda-tanda daripada Tuhan itu sendiri sudah diberikan. Ya, tetapi banyak orang tidak percaya. Saudara, saya sebetulnya sebagai pribadi, saya juga seorang yang penakut, saudaraku. Ya, penakut. Tetapi ketika saya kenal dengan Tuhan itu, takut saya nggak hilang. Hanya apa, saudaraku? Takut saya sekarang saya diperlengkapi, yaitu dengan iman, dengan percaya. Ya, bahwa Tuhan sekalipun Tuhan izinkan untuk dunia ini, ya, mengalami pencobaan-pencobaan yang besar, entah itu gempa bumi, peperangan, banjir. Kalau tadi kita baca ya, Wahyu pasal yang ke-6 ayat 8, ya, ada maut yang berkeliaran, ya. Kuda itu kuda hijau kuning. Saya kemarin bertanya sama salah satu jemaat yang ada di tempat saya. Kalau kita lihat ada kain hijau kuning dan ada tulisannya apa itu? Mereka menjawab itu tutup keranda mayat, saudara ya. Artinya maut, kerajaan maut itu dilambangkan dengan datangnya pedang. Pedang itu peperangan, permasalahan, kelaparan, ya kan? Ada kelaparan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, ya. Lalu ada sampar. Sampar itu penyakit, ya. Kayak kemarin kita kena pandemi, saudaraku, ya. Kena pandemi COVID, post major, orang-orang tidak keluar, ya. Semua supermarket, pasar bahan makanan habis. Ya, karena orang ketakutan memborong mereka tidak keluar rumah. Itu baru COVID, saudara kasih, ya. Begitu takutnya dunia ini, saudaraku, dengan namanya maut. Tapi Tuhan kita sudah mengalahkan maut, dia bangkit dari maut. Walaupun kita anak-anak Tuhan mati, pasti juga dibangkitkan juga oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ada hal yang saudara harus pahami di sini. Ketika itu terjadi, Tuhan berkata, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Ayat yang ke-6, saudaraku. Ya, dari Wahyu pasal yang ke-6. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Itu pentingnya kita memiliki minyak seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang selalu berjaga-jaga dan setia menantikan Tuhan. Dan anggur sukacita, kesukaan dari Tuhan oleh Roh Kudus-Nya, ya, itu selalu membuat perlindungan buat kita. Tidak akan dirusakkan, kita dikecualikan. Kenapa, saudaraku? Karena kita ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Perlindungan darahnya yang kudus. Perlindungan api kemuliaannya, saudaraku. Jadi kita diluputkan dari semua itu, saudara. Dan itu sungguh luar biasa sampai kedatangan Tuhan. Sekalipun pencobaan-pencobaan melanda dunia, saudaraku. Anak-anak Tuhan ada dalam perlindungannya. Jika saat itu terjadi dan kita masih ada, atau kita ada di sana, atau mungkin kita mengalaminya, kalau kita punya perlindungan Tuhan, jiwa kita sudah diselamatkan di dalam Dia. Saudara, sungguh luar biasa, saudaraku. Dan hari-hari ini, saudaraku, adalah hari yang berjaga-jaga. Hari-hari sebuah penantian untuk menantikan Tuhan yang kedua kali. Dan kalau kita tekun, saudaraku, kita lihat, saudaraku, Mazmur pasal 91, ya, ayat yang sungguh sangat terkenal, saudaraku. Ayat ini, saudaraku, Mazmur pasal yang ke-91, ayat yang ke-14. Ya. Di situ, saudaraku, orang-orang yang selalu melekat hatinya kepada Tuhan, merindukan Tuhan lebih dari segalanya, saudara kasih. Ya. Dia diluputkan dari bahaya-bahaya itu semua. Ya. Diluputkan kakinya dari jerat, ya, dari singa dan ular kedung, itu maut, saudara kasih, ya. Nah, firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudaraku, bukan kita yang akan menunjukkan keselamatan kepada dunia, tapi Tuhan
yang akan menunjukkan bahwa Dia menyelamatkan kita, saudaraku. Di sana dikatakan bahwa Tuhan akan meluputkan kita. Luput artinya terlewati dari maut, seperti Paskah, yang Pesak atau Paskah, saudaraku. Itu artinya melewati. Apa yang dilewatkan? Maut tidak masuk, terlewati dari maut. Ya, saudaraku, ya. Jadi kita diluputkan, dibentengi. Ya, sekalipun Tuhan, ya, di situ ada diizinkan ada kesesakan, saudaraku. Tapi Tuhan menyelamatkan, Tuhan meluputkan. Ya, dengan panjang umur, dikenyangkan, itu artinya pemeliharaan Tuhan. Walaupun secupak gandum sedinar, ada kesulitan, ada kelaparan, anak-anak Tuhan pasti dipelihara. Itu pentingnya bagi kita, menanti-nantikan Tuhan, melekat hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan memperlihatkan keselamatan yang daripadanya kepada umatnya yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, sungguh luar biasa, saudaraku. Jemaat Philadelphia pada akhirnya, saudaraku, ya, dia sebagai lambang gereja, ya, yang tidak ditegur Tuhan, yang mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, saya bersyukur karena saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Dulu hati jiwa saya buta. Saya melihat Tuhan Yesus, ya, itu sebagai Tuhan orang kafir yang enggak kenal Tuhan, ya. Tapi ketika saya mempelajari firman Tuhan, Tuhan menuntun saya, membukakan pintu buat saya untuk saya melayani dan untuk saya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, sungguh saya bersyukur karena kasih Tuhan itu, ya, saya menjadi salah satu daripada miliknya, anaknya, dan saya percaya hidup saya juga ada dalam perlindungannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dan renungkan bersama boleh menjadi kekuatan, penghiburan di masa-masa sulit, masa-masa sukar. Marilah kita tetap menantikan Tuhan, ya, sampai Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada moderator. Haleluya. Silakan Bapak. Ya, Pak Aras. Yep. Oke. Terima kasih. Baiklah, untuk firman Tuhan kita nyanyi Yerusalem oleh Ibu murid kami, persilakan. Terima kasih.
lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bapa di surga, kami ucapkan renungan pagi ini. Biar anak-anak Jum Sema Adonai ataupun yang mendengarkannya firman Tuhan saat ini, supaya tekun terus merenungkan firman Tuhan, memegang firman Tuhan dan mengimaninya. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan meluputkan kami dari segala pencobaan dunia. Hari-hari ini semakin banyak, di mana-mana banyak bencana. Negara Maroko, Libya, puluhan ribu jiwa lenyap. Itu sudah peringatan. Di Turki tidak lama juga, puluhan ribu juga jiwa lenyap. Tetapi masih banyak kami tidak mau diperingati, sama seperti manusia zaman dulu. Kapan datang Tuhan? Kapan-kapan. Tapi ingatlah bahwa hari Tuhan, bagi Tuhan, waktu itu hanya sekejap saja. Bagi kita terasa lama, saudara, ingat itu. Tuhan tetap menetapi janjinya. Untuk itulah kita tetap setia terus dengan firman Tuhan. Seperti jemaat di Philadelphia, mari supaya Tuhan meluputkan kita dari segala kecelakaan, pencobaan apapun yang akan terjadi. Tuhan akan ingatkan kita. Tuhan sudah memperingati kita, saudara. Tidak ada lagi tuntutan, oh Tuhan kita jahat, Tuhan kita, oh bukan. Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Biarlah kita merindukan Yerusalem.
baru itu. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat saudara yang sudah setia ikut dalam renungan pagi. Saudara, jangan lupa kita tetap ada renungan pagi, tetapi mulai Senin sampai Sabtu ya, Minggu kita istirahat. Bila saudara ada doa-doa, biarkan kita tahu atau kirim melalui Zoom ataupun WA ke Sema Adonai. Ataupun bila Anda mau ikut untuk berdoa syafaat, kita tetap ada, yaitu pas hari Senin dan Sabtu ya. Tapi tidak live ya, habis acara renungan pagi ini kita akan doa syafaat, tidak live di Zoom Sema Adonai, mari sudah datang. Dan jangan lupa saudara undang juga teman-teman kita ya, supaya berkat-berkat Tuhan, berkat rohani yang paling mahal, supaya kita boleh dipisahkan dari dunia ini. Semakin hari pencobaan dunia semakin dasar saudara, untuk kita tertarik pada tawaran-tawaran iblis yang hanya sementara, tipuan si iblis, naga si Lucifer. Oke lah. Baiklah, kita tuh acara kita renungan pagi ini, kita akan persilakan hambanya untuk doa berkat. Kami persilakan Pendeta Timotius Jumiat. Mari Bapak Ibu, Saudara semua, kita berdoa untuk menutup acara kita pagi ini. Bapak, sungguh kami bersyukur, meteraikan setiap firman-Mu, buatlah roh kami menyala-nyala untuk terus tekun menantikan Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, kami milik Tuhan dan semua jemaat-Mu, Sema Adonai Yesus ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Saudara-saudara, mari kita arahkan hati, pikiran kita, dan kita mengangkat tangan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa surgawi dalam pertolongan Roh Kudus, membuat engkau naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati engkau dalam segala hal. Diberkati iman percayamu. Semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Hari ini sampai Maranatha dan Parusia, Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pendeta Timotius Jumiat. Selamat melayani, selamat bekerja semua. Haleluya.